Cara menilai murid Sidih. 1. Subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol like. Channel terbuka bagi siapa saja. 2. Tuliskan nomor peserta Sidih pada kolom komentar. Tidak boleh menuliskan komentar lain atau kalimat-kalimat di luar nomor. 3. Setiap orang hanya diperbolehkan menuliskan satu nomor murid pada setiap video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Amanginang Pendeta serta teman-temanku. Saya Barin Beka Nawaban dari kelas A ingin menceritakan tentang seorang Nabi Musa dari Perjanjian Lama. Lihatlah, bayi kecil itu sedang menangis dan memegangi jari seorang putri. Bayi itu ialah Musa. Ibu Musa telah menyembunyikan bayinya sampai berumur 3 bulan, sebab ia tidak mau bayinya dibunuh oleh orang-orang Mesir. Tetapi ia menyadari bahwa Musa bisa dibunuh oleh orang Mesir. Ia mengambil sebuah keranjang dan mengaturnya sedemikian rupa supaya tidak kemasukan air. Kemudian Musa dimasukkan ke dalamnya, dan ia menaruh keranjang itu di antara rumput-rumput tinggi yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Kakak perempuan Musa, yaitu Miriam, disuruh menjaga dekat tempat dan melihat apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun yang turun ke sungai Nil untuk mandi. Tiba-tiba ia melihat keranjang itu. Ia memanggil salah seorang pelayannya. "Bawalah keranjang itu kemari." Sewaktu sang putri membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi yang molek sekali. Musa si kecil itu sedang menangis, dan sang putri menjadi sayang padanya. Ia tidak ingin bayi itu terbunuh. Kemudian Miriam menghampiri. Miriam berkata kepada putri Firaun, "Bolehkah saya pergi dan memanggil seorang wanita Israel untuk menyusukan bayi itu untuk Tuan Putri?" "Ya, pergilah," kata Tuan Putri. Maka Miriam pun lari secepat-cepatnya untuk menemui ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu ibu Musa datang ke tempat itu, berkatalah sang putri, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan membayar upah kepadamu." Dengan demikian, ibu Musa merawat bayinya sendiri. Kemudian, setelah Musa cukup umur, ia membawanya kepada putri Firaun dan mengangkatnya sebagai anaknya. Begitulah keadaannya sehingga Musa menjadi dewasa di istana Firaun. Terdapat pada Keluaran 2 ayat 1-10. Pada waktu Musa meninggalkan Mesir, ia pergi jauh sekali ke tanah Midian. Di sana ia bertemu dengan keluarga Yitro dan menikah dengan salah satu putrinya yang bernama Zipora. Musa menjadi seorang pengembala dan mengawasi domba-domba milik Yitro. Selama 40 tahun, ia hidup di tanah Midian. Ia sekarang berumur 80 tahun. Maka pada suatu hari, sementara Musa sedang mengawasi domba-dombanya milik Yitro, suatu perkara yang luar biasa terjadi merubah seluruh kehidupan Musa. Terdapat pada Keluaran 2 ayat 11-25 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 22-29. Musa telah menggiring domba-dombanya sampai ke gunung Horeb untuk mencari padang rumput. Di situ ia melihat semak duri yang bernyala tetapi tidak dimakan oleh api. Aneh betul, pikir Musa. Baiklah, aku akan mendekatinya dan memeriksanya. Sewaktu ia berkata demikian, suatu suara terdengar dari semak duri itu yang berkata, "Janganlah datang. Tinggalkanlah kasutmu sebab engkau berdiri di atas tanah yang kudus." Allah yang berbicara melalui seorang malaikat, maka Musa menutup mukanya. Allah kemudian berfirman, "Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Sebab aku akan membebaskan dan engkaulah yang akan aku kirim
untuk menuntun umatku keluar dari Mesir. Yehuwa akan membawa umatnya ke tanah Kanaan yang indah. Tetapi Musa berkata, aku bukan apa-apa. Bagaimana aku bisa berbuat ini? Seandainya aku pergi juga, bangsa Israel akan berkata kepadaku, siapakah yang mengutusmu? Maka apakah yang harus kujawab? Beginilah kau katakan, jawab Allah. Yehuwa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutusku kepadamu. Dan Yehuwa menambahkan, inilah namaku selama-lamanya. Tetapi bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Bila aku berkata bahwa engkau mengutusku, jawab Musa. Apakah yang ada pada tanganmu itu? Tanya Allah. Tongkat, jawab Musa. Lemparkanlah ke tanah. Dan ketika Musa berbuat demikian, tongkat itu menjadi ular. Kemudian Yehuwa memperlihatkan perbuatan ajaib lainnya. Firman-Nya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Musa berbuat demikian. Dan ketika ditariknya, maka tangannya menjadi putih seperti salju. Tangan itu kelihatannya seperti terkena penyakit buruk yang disebut kusta. Selanjutnya Yehuwa memberi kuasa kepada Musa untuk berbuat perkara ajaib ketiga. Akhirnya ia berfirman, sewaktu engkau berbuat perkara-perkara ajaib, maka bangsa Israel akan percaya bahwa aku mengutusmu. Setelah itu Musa pulang dan berkata pada Yitro, izinkanlah aku kembali kepada saudara-saudaraku di Mesir untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Maka Yitro mengucapkan selamat jalan kepada Musa, dan Musa memulai perjalanannya kembali ke tanah Mesir. Terdapat pada Keluaran 3 ayat 1-22 dan Keluaran 4 ayat 1-20. Ketika Musa kembali ke Mesir, ia menceritakan mengenai semua mukjizat kepada saudaranya Harun. Dan ketika Musa dan Harun memperlihatkan kepada orang-orang Israel mukjizat ini, semua orang percaya bahwa Yehuwa beserta mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Mereka berkata kepadanya, Yehuwa Allah Israel berfirman, biarkanlah umatku pergi untuk 3 hari, supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun. Tapi Firaun menjawab, aku tidak kenal Yehuwa, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun marah karena orang-orang Israel meminta berhenti dari pekerjaan mereka untuk menyembah Yehuwa. Maka ia memaksa mereka bekerja lebih keras. Orang-orang Israel menyalahkan Musa karena perlakuan buruk yang mereka terima, dan Musa merasa sedih. Tapi Yehuwa berkata kepadanya, supaya jangan khawatir, aku akan memaksa Firaun agar membiarkan umatku pergi, kata Yehuwa. Dan Harun pergi untuk menghadap Firaun. Kali ini mereka membuat mukjizat. Harun melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi seekor ular yang besar. Tetapi para ahli dari Firaun juga melemparkan tongkatnya, dan muncullah ular-ular. Tetapi lihat, ular dari Harun memakan habis ular-ular dari para ahli. Firaun masih tetap tidak ingin membiarkan orang-orang Israel itu pergi. Maka tibalah waktunya bagi Yehuwa untuk memberikan suatu pelajaran kepada Firaun. Tahukah kamu bagaimana ia melakukannya? Ia mendatangkan 10 tulah atau kesukaran besar atas Mesir. Setelah beberapa dari tulah itu, Firaun menyuruh Musa datang dan berkata, hentikanlah tulah itu, dan aku akan membiarkan orang-orang Israel pergi. Tetapi jika tulah itu berhenti, Firaun kemudian merubah pikirannya. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Tetapi akhirnya setelah tulah yang ke-10, Firaun membiarkan orang-orang Israel pergi. Terdapat pada Keluaran 4 ayat 27 sampai 31, ayat 5, Keluaran 5 ayat 1 sampai 23, Keluaran 6 ayat 1 sampai 13, 26 sampai 30, Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. 10 tulah tersebut ialah tulah yang pertama air menjadi darah, yang kedua katak, tulah yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam
bara, tulah yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, tulah yang kesembilan gelap gulita, dan yang terakhir anak sulung mati. Bangsa Israel dan Musa menyeberangi Laut Merah. Seperti yang kita pelajari, Firaun menyuruh orang-orang Israel meninggalkan Mesir setelah Allah menimpahkan tulah yang ke-10 atas orang-orang Mesir. Kira-kira 600.000 pria Israel yang berangkat, juga banyak wanita dan anak-anak, juga jumlah yang besar dari orang-orang lainnya yang menjadi percaya kepada Yehowa. Mereka bersama orang-orang Israel. Mereka semua membawa domba dan kambing dan ternak mereka. Sebelum mereka pergi, orang-orang Israel meminta baju dan barang yang dibuat dari emas dan perak kepada orang-orang Israel. Orang-orang Mesir sangat takut karena itulah. Yang terakhir atas mereka. Maka mereka memberikan kepada orang-orang Israel apa saja yang mereka minta. Sebab beberapa hari orang-orang Israel tiba di Laut Merah. Di sana mereka beristirahat. Sementara itu, Firaun beserta orang-orangnya mulai menyesal karena mereka membiarkan orang-orang Israel pergi. Kita membiarkan budak-budak kita pergi, kata mereka. Maka Firaun mengubah pikirannya. Sekali lagi dengan cepat ia menyuruh menyiapkan kereta perangnya dan tentaranya. Kemudian ia mulai mengejar orang-orang Israel dengan 600 kereta perang yang terpilih, beserta kereta-kereta perang Mesir lainnya. Ketika orang Israel melihat Firaun dan tentaranya datang menyusul mereka, mereka sangat takut, tidak ada jalan keluar lagi. Laut Merah ada di hadapan mereka, dan sekarang orang-orang Mesir dari belakang mereka. Tetapi Yehowa menaruh awan di antara umatnya dan orang-orang Mesir. Maka orang-orang Mesir tidak dapat melihat orang-orang Israel untuk menyerang mereka. Yehowa kemudian menyuruh Musa merentangkan tongkatnya di atas Laut Merah. Ketika itu Yehowa menyebabkan angin timur yang kencang bertiup. Angin dari laut terbelah dan air tertahan pada kedua pihak. Lalu orang-orang Israel mulai berbaris melewati tanah yang kering. Memakan waktu berjam-jam bagi jutaan orang beserta semua binatang mereka untuk sampai dengan selamat melewati laut sampai ke seberang. Akhirnya orang-orang Israel dapat melihat lagi orang-orang tersebut. Budak-budak mereka sedang lari. Maka mereka menyusul masuk ke laut mengejar orang-orang Israel. Setelah itu Allah menyebabkan roda-roda dan kereta perang mereka berjatuhan. Orang-orang Mesir menjadi sangat takut dan mulai berteriak, Yehowa berperang untuk orang-orang Israel melawan kita. Marilah kita lari dari sini. Tetapi sudah terlambat. Inilah waktunya ketika Yehowa menyuruh Musa merentangkan tongkatnya di atas Laut Merah. Seperti yang kau lihat dari Alkitab atau dari gambar tersebut, dan kata Musa melakukannya. Tembok-tembok air kembali dan menutupi orang-orang Mesir dan kereta-kereta perang mereka. Seluruh tentara menyusul orang-orang Israel masuk ke dalam laut, dan tak ada seorang pun dari orang-orang Mesir yang tinggal atau hidup. Betapa bahagianya seluruh umat Allah karena diselamatkan. Para pria menyanyikan sebuah lagu terima kasih terhadap Yehowa sambil berkata, Yehowa telah mendapat kemenangan yang gemilang. Ia telah melemparkan kuda-kuda dan penunggangnya ke laut. Kakak dari Musa yaitu Miriam mengambil rebananya, dan semua wanita mengikuti dia dengan rebana, dan seraya mereka menari dengan gembira. Mereka menyanyikan lagu yang sama seperti dinyanyikan oleh para pria. Yehowa telah mendapatkan kemenangan yang gemilang. Ia telah melemparkan kuda-kuda dan menunggangi ke laut. Terdapat pada Keluaran ayat 12 pasal 12 sampai 15. Kelepasan dari Mesir sampai Raja Israel yang pertama. Musa memimpin orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir ke Gunung Sinai, di mana Allah memberikan kepada mereka hukum-hukumnya. Kemudian Musa mengutus 12 orang untuk mengintai negeri Kanaan. Tetapi 10 dari mereka kembali ke laporan yang buruk. Mereka menyebabkan orang-orang ingin kembali ke Mesir. Karena kurangnya iman mereka, Allah menghukum orang-orang Israel dengan menyuruh mereka mengembara untuk 40 tahun lamanya di padang gurun.
Akhirnya Yosua dipilih untuk memimpin orang-orang Israel masuk ke negeri Kanaan untuk membantu mereka memperoleh negeri itu. Yehuwa menyebabkan terjadinya mukjizat-mukjizat. Ia membuat sungai Yordan berhenti mengalir, tembok-tembok Yeriko runtuh, dan matahari berhenti untuk 1 hari penuh. Setelah 6 tahun lamanya, negeri itu diambil alih oleh orang-orang Kanaan. Sekian storytelling dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom Mamang Inang, nama saya Bintang Simanjuntak, saya dari kelas CDC, dan sekarang saya akan membawakan cerita tentang Yusuf. Cerita ini bermula dari Kejadian 39. Yusuf adalah seorang anak dari ke-12 saudara-saudaranya, dan Yusuf adalah seorang anak Israel atau sekarang yang biasa disebut dengan Yakub. Dan Yusuf adalah anak Yakub. Yusuf adalah seorang yang sangat taat, seorang yang haus akan firman Tuhan, dan seorang yang senang melakukan kebenaran seperti yang diperintahkan Tuhan kepada semua bangsa di dunia. Yusuf dan keluarga-keluarganya tinggal di tanah Kanaan. Namun, ketaatan dan kebaikan yang Yusuf lakukan dianggap iri dengki oleh saudara-saudaranya. Itu yang membuat saudara-saudara Yusuf tidak menyukai Yusuf, karena saudara-saudara Yusuf memikir jika Yakub pilih kasih terhadap Yusuf dan terhadap saudara-saudara lainnya. Maka dari itu, saudara-saudara Yusuf memikirkan suatu rencana untuk menjual Yusuf ke tanah lain. Firaun membeli Yusuf. Yusuf ditinggalkan di istana Firaun. Yusuf bekerja dengan Firaun. Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yusuf. Firaun sangat menyukai Yusuf. Bagaimana tidak, Yusuf melakukan pekerjaan yang baik. Yusuf juga orang yang taat kepada Tuhan. Firaun sangat mempercayai Yusuf untuk memelihara istananya tersebut. Namun di balik semua yang dilakukan Yusuf dengan baik, istri Firaun ini menyukai Yusuf. Istri Firaun merujuk Yusuf untuk bersetubuh dengannya. Yusuf seringkali mengatakan tidak akan ajakan itu. Namun bagaimana? Nasib sudah menimpa Yusuf. Istri Firaun membuat fitnah dan membuat Yusuf dilarikan ke penjara. Di penjara sekalipun, Yusuf tetap melakukan kebaikan. Yusuf tetap taat kepada Tuhan dan tetap mencari firman Allah dan kerajaannya. Hal itu membuat penjaga penjara mempercayai Yusuf untuk memimpin dan menjaga penjara tersebut. Yusuf menjadi anak-anak kesayangan di penjara tersebut. Pada suatu hari, juru minum dan juru roti yang bekerja di istana Firaun, termasuk juga dengan kedua kepala tersebut, mereka dimasukkan ke dalam penjara karena suatu hal. Dan juru roti dan juru minum itu bermimpi suatu hari. Tidak ada satupun yang dapat mengerti arti mimpi itu. Juru roti dan juru minum pun bergelisah dan menampakkan kegelisahannya kepada Yusuf. Yusuf bertanya, apakah yang terjadi dengan dirimu sehingga mukamu muram? Dan juru roti dan juru minum itu pun menceritakan apa yang menjadi kegundahannya karena mimpi yang tidak dapat diartikan oleh siapapun. Lalu Yusuf menceritakan apa arti mimpi itu. Setelah sekian lama, setelah beberapa hari, juru roti dan juru minum itu pun keluar dari penjara hanya dalam 3 hari setelah mimpi itu diceritakan. Yusuf berpesan kepada juru roti dan juru minum itu, jikalau kamu sudah keluar dari penjara ini, ingatlah akan belas kasihanmu kepadaku, sehingga kau bisa menolongku suatu saat nanti. Itu yang dikatakan oleh Yusuf kepada juru roti dan juru minum. Malangnya, juru roti dan juru minum itu tidak mengingat Yusuf akan apa yang telah menjadi kesepakatannya sebelum itu. Setelah beberapa saat kemudian, Firaun bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Firaun telah memanggil beberapa ahli-ahli dalam mengartikan mimpi, namun tidak ada yang tahu. Salah satu dari juru roti dan juru minum itu pun menceritakan kepada Firaun, Raja, hambaku ini mengetahui siapa yang dapat mengartikan mimpimu. Dia menceritakan bahwa Yusuf yang sedang dipenjarakan saat itulah yang bisa mengartikan mimpi itu.
Firaun memerintahkan beberapa pengawal dan hambanya untuk memanggil Yusuf menemui dia. Setelah menceritakan itu, Firaun pun dapat mengerti. Yusuf telah mengartikan mimpinya tersebut. Setelah itu, Firaun mengangkat Yusuf menjadi raja atas istananya. Firaun kembali meyakinkan, kembali percaya kepada Yusuf akan apa yang akan dilakukan Yusuf ke depannya. Firaun percaya bahwa dengan Yusuf istana ini bisa berjalan ke depan dengan baik. Pada suatu hari terjadilah kelaparan yang sangat besar melanda di beberapa tanah pada saat itu, termaksud di tanah Mesir, Kanaan, dan beberapa bangsa lain juga mengalami kelaparan pada saat itu. Dan saudara-saudara Yusuf yang ada di tanah Kanaan yang sedang kelaparan kala itu meminta agar mereka pergi ke tanah Mesir, karena diketahui istana Mesir yang telah dipimpin oleh Yusuf telah menyediakan dan menyimpan cadangan-cadangan makanan untuk melewati masa kelaparan yang sangat besar ini. Singkat cerita, Yusuf mengetahui bahwa orang-orang yang datang dari tanah Kanaan itu adalah saudara-saudara Yusuf, yaitu Simon, Benyamin, dan lain-lain sebagainya. Yusuf mengenali mereka. Sayangnya mereka tidak mengenali Yusuf. Apakah kedengkian ada dalam hati Yusuf? Tidak. Yusuf sangat menyayangi saudara-saudaranya, meskipun apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya beberapa tahun sebelumnya. Yusuf tetap rendah hati. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya meminta makanan sekalipun, Yusuf memberikan makanan tersebut tanpa diberikan balasan sedikit pun. Seperti itu yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sikap rendah hati inilah sikap yang mau memaafkan, sikap yang mau mengingat, yang tidak congkak walaupun saat ini dia telah menjadi seorang pemimpin, dia telah menjadi seorang yang besar yang diingat dan dikenal banyak orang. Dia tetap rendah hati, dia selalu diingat. Bahkan Yakub dan saudara-saudaranya, Yakub dan anak-anaknya yang saat ini telah dalam kemiskinan, yang dalam keadaan sulit untuk mencari makanan, tetap diingat oleh Yusuf. Bahkan saudara-saudaranya dan Yakub sekalipun ayahnya, dia ajak mereka agar datang ke istananya dan tinggal di sana, karena Yusuf mau memberkati dan juga memelihara mereka di dalam istananya, di tanah yang telah lama didiaminya pada saat itu. Disitulah kita belajar tentang arti dari memaafkan, tentang arti dari kesetiaan, tentang arti dari ketaatan. Yusuf mau mengampuni mereka, sekalipun apa yang telah mereka perbuat itu sangat tidak bisa untuk diterima. Walaupun sekalipun saudara-saudara Yusuf mau menerima apa yang akan menjadi balasan dari Yusuf kepada mereka. Namun Yusuf mengatakan, "Kau ini saudaraku, aku tidak mungkin untuk melakukan sesuatu kejahatan kepadamu." Itulah yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Untuk saling mengampuni terhadap orang-orang yang berdosa terhadap kita juga selalu rendah hati tentang apapun pencapaian yang telah kita raih, sebesar apapun itu kita harus tetap rendah hati, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata dan kita tidak akan pernah ada maknanya jika dibandingkan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah jika orang yang mau untuk melakukan firman Tuhan, orang yang mau melakukan kehendak Allah, orang yang mau melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam hidupnya, kita akan memiliki segalanya. Kita akan tidak kekurangan di dalam Tuhan, kita akan dicukupkan di dalam Tuhan. Seperti pemazmur yang telah mengatakan, Mazmur 34 ayat 9, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Dalam cerita Yusuf ini, berkat kemurahan Tuhan itu mengingatkan aku terhadap suatu lagu. Lagu apa itu? Cek. Kau hiasi kehidupan
Kenalkan, nama saya Boas Julius Sihaan dari kelas A. Sekarang ini saya ingin menceritakan tentang kisah Naomi, mertua yang baik hati. Pada masa pemerintahan Hadim di Israel terjadilah sebuah bencana kelaparan. Banyak orang Israel yang pergi dari Israel demi sesuap makanan. Begitu juga dengan keluarga Elimelek dan istrinya Naomi. Dulunya mereka ini tinggal di Bethlehem di tanah Israel. Tetapi karena bencana kelaparan ini, mereka memutuskan untuk pergi dan membawa kedua anaknya. Setelah sekian lama tinggal di Moab, Elimelek suami Naomi meninggal. Kini Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Kemudian anaknya menikah. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilon menikah dengan Rut. Tapi ternyata kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian Kilon dan Mahlon pun meninggal juga. Tentu peristiwa ini menjadi peristiwa yang menyedihkan untuk Naomi, ditinggal oleh suaminya, ditinggal juga oleh kedua anak yang dikasihinya. Kini Naomi tinggal bersama kedua menantunya. Ketika mereka masih berada di Moab, Naomi mendengar bahwa masa kelaparan di Israel telah berakhir. Tentu saja ia rindu dengan kampung halamannya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali ke sana dan membawa kedua menantunya. Kemudian mereka mengadakan perjalanan menuju ke Israel. Dan tanpa diduga, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Kalian tidak harus ikut denganku. Pulanglah dan kembalilah ke rumah keluargamu. Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti engkau menunjukkan kasihmu kepada suami kalian dan kepada aku, dan Tuhan akan beri perlindungan kepada kalian dan kalian akan bahagia bersama suami kalian kelak." Mendengar hal itu, Rut dan Orpa begitu terharu dan menangis. Lalu mereka berkata kepada Naomi bahwa mereka tidak akan meninggalkan Naomi dan ikut bersama Naomi ke Israel. Namun Naomi berkata lagi, "Hai anak-anakku, pulanglah. Untuk apa kalian ikut aku? Bukankah aku tidak bisa lagi memberikan anak laki-laki kepada kalian? Sebab aku sudah tua. Seandainya saja aku bersuami, itu harus terjadi di malam ini. Dan seandainya aku melahirkan seorang anak laki-laki, masakan kalian menunggu anakku dewasa dan masakan kalian bertahan untuk tidak menikah? Wahai anak-anakku, aku tidak ingin kalian merasakan kepahitan seperti apa yang kualami, maka pergilah." Mendengar perkataan Naomi, menangislah kedua menantunya itu dengan keras, dan salah satu menantunya yaitu Orpa memeluk serta mencium Naomi, dan setelah itu Orpa pulang ke rumahnya. Setelah Orpa pulang ke rumahnya, Naomi berkata kepada Rut, "Orpa iparmu itu telah kembali kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pergilah, ikutlah dengannya." Tetapi Rut malah berkata, "Jangan memaksaku untuk pergi, biarkanlah aku ikut denganmu. Kemanapun engkau pergi dan tinggal, aku akan bersamamu dimanapun engkau tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan juga menjadi Allahku. Dan dimanapun engkau akan mati, di situ juga aku akan mati dan dikuburkan. Dan biarkanlah Allah menghukumku seandainya aku meninggalkan engkau kecuali karena maut." Ketika Naomi melihat Rut berkeras hati untuk mengikutinya, luluhlah hatinya Naomi. Lalu ia berhenti berkata-kata, lalu membiarkan Rut ikut dengannya. Setelah sampai di Israel, Naomi mendengar perkataan perempuan-perempuan yang menanyakan apakah dia benar Naomi. Lalu Naomi berkata, "Jangan sebut aku Naomi lagi, sebut aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah memberikan kepahitan di dalam hidupku. Aku pergi dari Israel dengan suami dan anak-anakku, dan aku kembali sendiri sebab Yang Maha Kuasa telah memberikan aku malapetaka kepadaku." Terima kasih. Shalom, Amang dan Inang. Saya Bona dari kelas C. Saya ingin bercerita kisah tokoh Alkitab, Abraham. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel.
umat pilihan Tuhan. Allah memanggil Abraham untuk mengadakan perjanjian dengannya. Tadinya Abraham belum dikenal, bahkan ayahnya, Tera, seorang penyembah berhala. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkannya. Ia berjanji akan memberkati Abraham dan membuat nama Abraham masyhur. Oleh Abraham, seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Abraham menaati panggilan Tuhan tersebut. Ia meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya, yaitu tanah Kanaan. Ia membawa istrinya, Sarah, dan keponakannya, Lot, serta harta-hartanya dan orang-orangnya. Di tanah Kanaan, Tuhan berjanji akan memberikan negeri itu kepada turunan Abraham. Tuhan juga berjanji akan membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, ia belum mempunyai anak, dan ia serta istrinya sudah tua. Abraham berusia 75 tahun dan Sarah berusia 65 tahun. Selain itu Sarah juga mandul. Abraham diberkati Tuhan di tanah perjanjian dan membuat namanya masyhur. Tetapi Abraham baru menerima penggenapan janji Tuhan tentang kelahiran anaknya, agar ia bisa mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit, ketika ia berusia 100 tahun atau 25 tahun kemudian. Tetapi anak yang Tuhan beri tersebut, Ishak, Tuhan merintahkan untuk dipersembahkan Abraham, dan Abraham taat. Tetapi Ishak tidak jadi dipersembahkan, sebab Tuhan hanya menguji iman Abraham. Iman Abraham sangat kokoh, menantikan kelahiran Ishak selama 25 tahun dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Abraham berubah dari orang yang tidak dikenal di Ur Kasdim menjadi tokoh Alkitab besar, bapak orang percaya, nenek moyang umat pilihan Tuhan, dan nenek moyang Tuhan Yesus secara manusia. Sekian dari saya, Bona kelas C. Terima kasih.